Bismillahirrahmanirrahim. Ini Innallaha ta'ala lama khalaqal khalqa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sedene Allah iku lama khalaqal khalqa semangsane ndadekaken sapa Allah al khalqa ing makhluk kataba mongko nulis sapa Allah biyadihi kelan astane Allah ala nafsihi ing atase dzati Allah. Allah ketika menciptakan makhluk di zaman azali maksudnya itu Allah telah menetapkannya, kata babiyadihi, menulis dengan tangan, maksudnya menetapkan ketetapan yang pasti ya. Ala yadihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Inna rahmati sedune rahmat ingsun iku taghlibu ngalaken apa rahmah ghadabi ing bentuk ingsun ya. Jadi Allah itu telah menetapkan bahwasanya rahmatnya itu mengalahkan murkanya ya. Jadi ini satu kabar gembira untuk kita ya. Kita semua ini jangan pernah putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Karena sebesar apapun dosa manusia, kalau dia mau bertaubat ya, apalagi Ramadan ini ya, harus diyakini ya bahwa rahmat Allah itu melebihi murkanya. Artinya harapan terhadap rahmat Allah itu selalu ada ya. Tidak ada kata putus ya, pasti ada. Rawahu Ibnu Majah an Nabi Hurairah. Innal mar'a taqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin. Nah ini hadis. Innal mar'ah sedune wong wadon, sesungguhnya perempuan ya. Arek wedok iku lho. Iku tuqbilu madhep sapa mar'ah fi surati syaitani indal merupani setan. Wah, maksudnya gimana ini? Perempuan itu datang dengan bentuk rupa setan. Oh, ini ada wedok itu setan. Oh, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini isyarah ya tentang bahaya godaan perempuan ya. Jadi perempuan ini bisa menimbulkan bahaya, menimbulkan konslet. Nah, jadi ajakan perempuan ini berbahaya. Jadi laki-laki itu secara insting itu lebih mudah tergoda oleh perempuan. Was notok wis seneng. Mesti bayang no. Nah, jadi wong lanang was wong wedok iku gak ndelok klambine kuning gak ngono. Jerune opo lah mesti ngono. Ora setane ngoten ana setane. Makanya perempuan itu disuruh pakai baju yang menutup aurat. Bahkan di Arab disuruh pakai cadar. Kenapa? Ya karena perempuan itu ada daya tariknya, ada setannya itu. Karena nggak mau oleh Allah dikasih corona supaya pakai cadar semua. Hari ini kan pakai cadar semua secara sukarela. Dulu orang kan mau olok cadar. Nah, hari ini ya diganti sama masker itu sama Allah. Wanita suruh nutup aurat nggak mau, menghalangi kebebasan. Sekarang pakai baju hujan semua ya, pakai baju sampah itu. Artinya orang dipaksa untuk pakai penutup aurat kalau tidak mau disuruh secara sukarela. Jadi perempuan itu akbalat ala surati syaitan, maksudnya dia itu punya banyak daya tarik yang dikuatkan oleh setan. Maksudnya jadi bukan berarti wanita itu setan, bukan. Islam tidak menjelekkan perempuan. Tetapi wanita itu punya daya tarik ya, bisa mengajak orang berbuat aneh-aneh seperti setan. Nah, ngatelah. Wadud biru fi surati syaitan. Wadud biru lan mungkur sapa mar'ah fi surati syaitanin ing dalam rupani setan. Jadi wedok iku lanang teko ngarep teko mburi, wong wedok niku punya daya tarik. Kayak ngarep ono lampune, nek mburi ono bempere. Nah, jadi wis teko ngarep yo
ada daya tariknya kok mburi ya ono daya tarik. Nek wedok niku ngarepe ono setane, mburine ya ono setane. Jarak jauh ataupun dekat. Ada yang jenis adu-ada. Kok aduh barang tidak ada. Nah, jenis adu-ada. Fa idza ra'a nalikane ningali sapa hadukum salah suci sira kabeh imra'atan ing wong wadon fa ajabatu nuling gawaaken sapa imra'ahu ing wong. Kalau kamu itu terus suatu saat melihat perempuan itu kok menarik, kok menor-menor, padahal lu sendiri bojo, falyati ahlahu, falyati monggo becik nekani sapa rajul ahad ahlahu ing bojo wadone rajul. Nah, kalau kamu sudah punya kok kepingin milik orang lain, hendaknya kamu datangi istrimu. Fa inna dzalika sudin mengkono yakti ahlahu iku yaruddu bisa nolak apa ita niku dzalik ma ing perkara fi nafsihi kang ing dalem atine ahad. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya perempuan ini memang ya tidak ada habisnya ya. Mesti ono model anyar terus metu terus ya. Lek nuruti kepingin yo kawan wong lanang gak kepingin yo kepingin kabeh ya. Sing ireng, sing kuning, sing pendek, sing kuru, sing lemu. Makanya Nabi memberi resep. Kalau kamu kok kepingin nggonmu ireng, kok sing kuning, is padha ae cekelen wae bojomu is padha ae. Dalam riwayat lain fa innal bud'a wahid. Yang namanya afam sama saja. Rawahu Muslim. Jadi sami mawon. Jari ini ngoten. Rawahu Muslim. Innallaha sudene Allah iku layan duru yakti ningali sapa Allah ilal kafiri maring wong kafir. Maksudnya Allah itu masih menaruh belas kasihannya, masih memberi perhatian ilal kafiri maring wong kafir. Wala yanzurulan orang ningali sapa Allah ibur rahmah ilal muzhi maring wong kang gumedhe. Allah itu mungkin masih merahmati orang fakir, orang kafir. Orang kafir itu masih mungkin dibelasi oleh Allah, diberi hidayah menjadi iman. Tetapi Allah tidak suka pada orang yang sombong, muzhi, orang yang gumedhe, sombong. Walaqad hamalat teman-teman gowo Sulaiman ing Nabi Sulaiman ibnu Daud apa arihu angin bahwa haluti Sulaiman iku muttaqiun wong kang turu leleyangan. Maksudnya Nabi Sulaiman itu pernah oleh Allah diberi nikmatnya bisa terbang. Zaman dulu ya belum ada pesawat, Nabi Sulaiman sudah bisa terbang. Naik apa? Naik angin. Ya kayak Jin Aladin itu loh, naik permadani bisa terbang. Nabi Sulaiman dulu sudah bisa seperti itu ya. Fa'jaba, jadi dia bisa terbang dengan leyeh-leyeh, tidur terbang di langit sambil leyeh-leyeh utaki. Fa'jaba mongko gumedhe utawa dadi gawok sama Sulaiman. Sudah bisa terbang sambil tiduran ini ada rasa gemede, GR, enak ya, tidur terbang. Wahnalalan sombong cara maknane apa ya merasa unggul fi nafsi ing dalam hati Sulaiman. Ketika dia bisa terbang sambil tiduran itu merasa ada sedikit rasa bangga. Ini loh enak ini terbang sambil tidur-tidur. Loh, gara-gara ada rasa kebanggaan sedikit sombong ini, faturiha mongko den ceblokaken sapa Nabi Sulaiman alal ardi si bumi. Jadi ketika enak terbang oleh Allah dijatuhkan, ketemu runtuh. Apa? Dieling nojok sombong. Ini nikmat dari Gusti Allah. Loh, Nabi Sulaiman aja dikasih peringatan ya. Padahal Nabi ya nggak boleh sombong. Rawahu Tabrani.
Inna ahabba ma yaqulul abdu, inna ahabba ma sedunil wih dan temenine perkara yaqulu kang ngucap sapa abdu kawula idza staiqadha nalikane tangi sapa abad min naumi saking turune abad iku subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan subhanalladzi maha suci zat yuhyi kang nguripaken sapa alladzi al mauta ing pira-pira wong mati, ing wong kang mati. Wa Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun zat kang maha kuwasa. Rawal Khatib an Ibnu Umar. Nah, ini doa yang pertama kali dibaca ketika bangun tidur. Menurut Imam Ghazali ini termasuk doa penting ya. Doa yang harus dibaca di pagi hari ya. Jadi ketika bangun tidur, dalam kitab Bidayah disebutkan bangun tidur, orang itu supaya mengucapkan apa? Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Terus pakai baju ya dan seterusnya. Jadi orang bangun tidur itu nikmat ya. Banyak orang yang mungkin tidur tidak bisa bangun lagi ya. Tidur kan setengah dari mati. Makanya jangan banyak-banyak tidur. Karena orang kalau banyak tidur berarti dia sudah setengah mati. Rawahul Khatib an Ibnu Umar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha sedina Allah Ta'ala iku la yanzuru orang ningali sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira rupa sira kabeh. Allah itu tidak mendang wajahmu. Maksudnya Allah tidak membalas zahirnya Allah tidak memandang orang dari zahirnya. Walaupun zahirnya baik, kopiahan, kerudungan, tapi kalau hatinya tidak baik ya tidak dinilai oleh Allah. Wala ila amwalikum lan ora maring wala ila ahsabikum lan ora maring pira-pira pangkat sira kabeh. Wala ila amwalikum lan ora maring pira-pira bondo sira kabeh. Jadi Allah tidak melihat rupa, pangkat ataupun hartamu. Walakin yanzuru tapi ningali sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh. Maksudnya Allah itu melihat kepada kesucian hatimu ya. Bukan kesucian pakaianmu tapi hatimu. Karena di hati itulah ada sifat takwa ya. Karena hati itulah tempat yang dilihat oleh Allah. Wa amalikum lan pira-pira amal sira kabeh ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan ya. Allah akan melihat apa yang kamu lakukan ya. Maksudnya dilihat itu ya dipilih, dirahmati ya. Nazar itu dalilul mahabbah ya. Artinya dilihat itu dicintai oleh Allah. Orang itu kalau nggak seneng delok kan moh lah. Jadi maksudnya tidak dilihat, ada yang dilihat. Artinya kalau orang itu dilihat berarti dia masih disukai oleh Gusti Allah. Kalau orang itu sudah nggak seneng delok kan males lah. Ketemu melengos ya kan. Males nguasnya males ya. Artinya bahasa dilihat oleh Allah itu diberi rahmat ya. Diberi belas kasihan. Rawahut Tabrani. Inna Allah sendiri Allah iku layar dolari sapa Allah li abdi maring kaulane Allah al mu'mina al mu'mini ya abdihi al mu'mini kang mukmin. Idza dhahaba nalikane lunga sapa abad bisofiyihi ya. Bisofiyihi kelawan kekasih pilihannya abad. Maksudnya orang yang dicintai. Min ahlil ardi saking ahli penduduk bumi.
Fasobara nuli sabar sapa ahad. Wahtasaba lam amri ganjaran sapa ahad. Bisawabin ora ridho bisawabin kelawan ganjaran dunal jannati sa'lihani swarga. Maksudnya ini petunjuk dari Rasulullah SAW agar orang itu mau bersabar ya. Jadi kalau Allah tidak ridho, maksudnya Allah pasti akan memberikan ya, pada orang mukmin yang ditinggal mati oleh kekasihnya ya, bisofiyihi, orang yang dia cintai, baik itu anaknya, istrinya, min ahlil ardi, di bumi ya, orang yang dia cintai pergi, tapi dia kemudian fasobara wahtasaba, dia sabar dan memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu. Allah pasti akan memberinya bisawabin dunal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga ya. Jadi orang hendaknya melatih kesabarannya. Ditinggal kekasih itu tidak mudah ya. Orang ditinggal orang yang dicintai ya, itu pasti berat, pasti membuat satu pukulan hidup yang luar biasa. Tetapi itu akan membuat dia pahala dan akan membuat dia masuk surga kalau sabar. Rawahun Nasa'i an Ibnu Umar. Inna Allah selain Allah iku la yadzlimu ala zalim sapa Allah. Allah tidak akan berzalim, menzalimi al-mu'mina ing wong mukmin hasanatan ing kebagusan. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kebagusannya. Fit dunya ing dalam dunya hatta idza qada benih fayu'ta benih fayu'ta kang den maringi sapa mukmin aliha ing atase hasana fit dunya ing dalam dunya wa yusabu lan den ganjar sapa mukmin aliha ing atase hasana fil akhirati ing dalam akhirat. Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya ya, pada orang mukmin atas kebaikan yang telah dia berikan di dunia, dan pasti akan diberi balasan kelak di akhirat ya. Jadi orang mukmin itu tidak ada sia-sia berbuat baik. Berbuat baik sendiri itu merupakan nikmat ya. Kita bisa berbuat baik, bisa ngaji, sholat, itu bukan kemauan kita. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang jadi baik itu kan hidayahnya Allah. Dia harus bersyukur ya. Jangan nyesel, saya ini sudah rajin jamaah kok rezeki sarit, kok gak dapat duit. Rezeki itu tidak harus berupa duit ya. Hidayah untuk berbuat baik itu rezeki yang luar biasa. Iman Islam kita ini rezeki yang luar biasa. Iktikad ini mahal ya. Banyak orang yang tidak selamat iktikad. Dan kelak atas kebaikan yang kita terima di dunia ini, Allah akan memberi balasan di akhirat ya. Wa amal kafiru, anapun utai wong kafir non muslim iku fayu'ta mongko den paringi sapa mukmin sapa kafir bi hasanati kelan kebagusane kafir fit dunya ing dalam dunya ya. Orang mukmin kan balasannya nanti di akhirat ya. Sementara orang kafir balasannya sudah diberi di dunia. Sehingga di dunia ini kan orang kafir non muslim yang baik mungkin oleh Allah sudah diberi balasan ekonominya bagus, rezekinya banyak ya, dan macam-macam hal yang dia terima di dunia. Artinya Allah berikan untuk orang kafir itu balasannya di dunia ini ya. Tidak nunggu di akhirat. Karena apa? Dia tidak akhirat,
tidak dapat bagian lagi. Hatta idza afdha, sehingga nalikane teko sapa kafir ilal akhirat maring akhirat, lam takun mongko ora ono iku lahu kedue kafir apa hasanatun kebagusan. Yukta kang den paringi sapa kafir alaiha ing atase hasanah khairan ing kebagusan ya. Jadi Allah itu tidak zalim. Allah tidak sama sekali akan berbuat zalim pada hambanya ya. Jadi innallaha la yadzlimu. Allah itu tidak akan berbuat zalim ya, sedikit pun ya. Adapun orang mukmin itu pasti dibalas di akhirat atas kebaikannya ya. Sementara orang-orang kafir kebaikannya sudah diberi balasan di dunia ya. Di dunia orang kafir itu udah walaupun tidak nyembah Allah diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kemewahan dan sebagainya. Tetapi besok di akhirat dia tidak dapat bagian. Karena apa? Di dunia dia sudah diberi bagian. Adapun orang mukmin mungkin juga double. Ada yang nanti akhirat pasti, di dunia juga diberi oleh Allah. Makanya ada yang diberi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Tapi di dunia ini belum balasan. Balasannya nanti di akhirat. Jadi di dunia cuma persekot aja. Yang balasan sesungguhnya akan kita terima besok di akhirat. Rawahu Ahmad an Anas. Innallah suni Allah Ta'ala mahulur Allah iku layak balu orang nerimo sapa Allah minal amali saking amal illama angin perkara kana kang ono poma iku lahu keti Allah khalison hale kang murni ya. Wabtughya lan den supri opo bihima den supri bihi klan ma opo wajhuhu ridhone Gusti Allah ya. Hadis ini begini, asalnya ada orang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini kemudian bertanya Kanjeng Nabi, bagaimana kalau ada orang berjuang, kalau ada orang jihad fisabilillah, dia menginginkan pahala sekaligus menginginkan terkenal sebutan. Oh itu loh pahlawan, superhero. Wah. Ada orang berjuang dengan dua keinginan. Satu ingin berjuang dapat pahala. Yang kedua ya ingin dapat prestasi. Di dunia disebut sebagai pahlawan namanya. Di dunia disebut dengan apa superhero namanya. Bagaimana ada orang kalau berbuat ini punya dua motivasi. Satu motivasi pahala, dua motivasi duniawi, pangkat, kedudukan, ya, prestasi, jabatan. Kemudian Nabi menjawab tidak bisa, nggak boleh, ya. La syai', dia dapat pahala. Kalau dia beramal, tujuannya untuk dua hal, untuk Allah dan yang lain, maka dia tidak dapat apa-apa. Ini yang dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan banyak orang besok kecelik. Orang mati syahid, mati perang di dunia ya, dianggap mati syahid pahlawan. Besok di pintu surga ditolak oleh Allah. Ketika dia datang, Allah mengatakan, kamu dulu sudah perang, kepingin dianggap pemberani, kamu ingin disebut pahlawan, gagah berani, perkasa, dan itu sudah kamu terima di dunia, maka di akhirat tidak ada, pahalanya tidak ada. Banyak orang besok akan kecelik di akhirat. Ada orang ahli qiraah, ahli ngaji, dia merasa masuk surga, enggak. Di akhirat besok ditolak di pintu surga.
Karena apa? Kamu dulu di dunia kan sudah kepingin terkenal, ahli ngaji, banyak undangan, banyak job, dipuji-puji. Ya sudah, pahalamu sudah diterima di dunia. Di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Jadi kan banyak orang yang nyesel karena tidak ikhlas ya. Makanya di sini perlunya orang belajar ilmu tasawuf. Sebab mungkin ada orang telah beramal, bersusah payah, tapi tidak diterima oleh Gusti Allah ya. Makanya belajar ilmu tasawuf itu penting. Karena dengan begitu dia akan menyelamatkan semua amalnya selama-lamanya. Belajar ilmu akhlak 1 jam itu mungkin lebih baik daripada beribadah 1 tahun yang tanpa akhlak. Sebab dia bisa beramal 1 tahun tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada ikhlasnya, penuh riyaknya, penuh ujubnya, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Sementara dengan dia belajar akhlak yang baik, ilmu yang baik, dia akan menjadi menyelamatkan seluruh amal sepanjang hidupnya. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan seperti ini, bahwasanya orang kalau menginginkan amal ya, tidak untuk Allah, Allah tidak mau menerima ya. Allah tidak mau kalau disekutukan dengan selain Allah. Jadi jawaban Nabi ini pendek sekali. Bagaimana Nabi? Ada orang berjuang, kepingin pahala dan kepingin prestasi di dunia. Nabi mengatakan tidak bisa ya. Allah tidak mau menerima amal yang murni selain untuk Allah ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu menyembah Allah dengan tujuan-tujuan lain ya. Tapi apakah enggak boleh orang itu jadi guru dapat bayaran? Boleh ya. Selama ba'is pendorongnya bukan cari uang ya. Boleh. Oh itu mubalek dikasih amplop boleh. Kalau amplop doang enggak boleh. Itu menyakiti ya. Isinya yang penting ya. Artinya bolehkah mereka menerima upah? Boleh ya. Itu tidak mengurangi ikhlas ya. Yang tidak boleh itu kalau dia mengkomersilkan. Nah itu yang tidak boleh. Mau ngaji tarifnya sekian, ngajinya berapa menit? 30 menit 3 juta, 1 jam 8 juta. Lah ini enggak boleh. Orang mentarif ilmunya yang enggak boleh ya. Ilmu itu tidak boleh selain untuk ridhonya Gusti Allah. Adapun kalau dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan sedekah, itu sesuatu yang boleh-boleh saja ya. Asal bukan menjadi pendorongnya ya. Jadi orang jadi guru dapat gaji, orang jadi apa? Ya imam masjid mungkin, masjid yang di kota ya, kan ada gajinya. Muadzin aja kalau di kota ada gajinya. Apa boleh diterima? Boleh ya. Selama dia amalnya itu pendorongnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sama dengan dalam perang itu. Kalau dia perang itu tujuannya emosi, tujuannya cuma terkenal, ya tidak ada pahalanya ya. Tapi kalau dia tujuannya lillahi ta'ala, secara otomatis diberi penghargaan. Oh tidak apa-apa ya. Itu tidak menafikan ikhlas ya. Orang boleh saja menerima apa? Upah ya. Selama ba'is ya, hal yang mendorong dia melakukan amal itu adalah ikhlas ilahi ta'ala ya. Yang tidak boleh itu dua-duanya secara bersamaan ya. Kalau Allah yang lebih tinggi tidak apa-apa ya. Imam Atta mengatakan kama la yuhibbullahu al-amal al-mustarak la yuhibbul qalbal mustarak. Seperti Allah tidak suka ada amal yang disekutukan.
untuk Allah dan selainnya. Allah juga tidak suka hati yang mendua ya. Li'annal qalba baitur rabb, karena hati itu rumah Tuhan. Wa rabbu yakrahu ayyakuna fi baiti ghairuhu. Allah tidak suka kalau di rumah ada orang lain. Kamu kan gak suka kalau kekasihmu ada kekasih lain di rumahnya. Rumah Tuhan itu hati ya. War-rabb wal qalbu baitur rabb. Hati itu rumah Tuhanmu. Tuhan tentu tidak suka kalau di rumahnya ada orang lain. Nah, seperti itu amal juga begitu ya. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatahtafuhu at-tayru aw tahwa bihi ar-rih min fi makanin sahiq ya. Jadi ini peringatan untuk kita berusaha berbuat sebaik-baiknya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk beramal yang ikhlas.